Oke. Oke, selamat datang di podcast Ibas Ibis, di mana opini adalah sesuatu hal yang bebas, tidak ada benar, tidak ada salah, karena itu adalah kapasitas berpikir seseorang. Iya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Mas Wahyu. Perkenalan yang ketiga kali. Tag yang ketiga kali. Iya. Perkenalkan, saya Yosi. Saya sering ketemu Mas Wahyu mungkin hampir tiap hari ya Mas ya. Iya. Karena saya sering nongkrong sini, suka ini. Hari ini kita akan berbicara sesuatu yang santai, gitu. Karena podcast Ibas Ibis ini ya namanya Ibas Ibis ini antara penting dan tidak penting gitu Oke kan. lah. Oke lah. Ibas Ibis nanggung banget tentang fenomena banyak sekali orang memutuskan untuk sendiri menyekolahkan anaknya yang dengan karakter kulit daripada di sekolah formal. Nah, menurut Mbak Yosi, ini ada yang salah nggak sih dengan sekolah formal gitu, sampai akhirnya orang banyak memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di Schooling. Kalau menurutku bukan karena sekolah formal ada yang salah atau enggak. Aku dulu pernah kepikiran rumah anak muda aku masuk homeschooling aja dengan pertimbangan kalau homeschooling waktunya lebih fleksibel, nanti banyak sisa waktunya tuh meta mungkin di musik apa kesukaan dia robotik apa itu dulu pertimbangannya sih itu bukan karena lihat sekolah formal ada kurang atau apa aku dulu pertimbangannya aku nggak pengen anakku cuma tahu apa sih, pelajaran doang gitu. pelajaran yang dinormalkan gitu ya, Iya. IPS, Iya. Itu banyak skill yang apa ya perlu dilatih gitu. Jadi lebih banyak waktu sengiso nanti dipakai anakku buat coba hal yang lain. Bukankah untuk sekolah formal nih, sekolah formal kalau kita bicara sekolah formal berarti tadi nih sampaikan itu menghabiskan waktu dari pagi sampai siang sore bahkan ya 5 hari sekolah ya, terus dengan 5 hari sekolah siang 5 hari sekolah dengan jadwal yang padat gitu. Sedangkan kulit lebih fleksibel, tetapi bukankah kalau kita mengambil kulit saya ada sesuatu yang bukan harus ikhlas juga, apakah orang tuanya mampu mengajari atau tidak. Nah ini yang sebuah kendala, padahal kebanyakan orang kulit orang tuanya sudah banyak kerja gitu. Oh gitu. Nah, menurut saya sih gitu. Delala ya tuh. Saya tuh sebenarnya mau di rumah kok. Waktu bisa 24 jam sebenarnya ngajarin anak-anak terus apa tuh orang ngajarin lah terus sebenarnya aku punya waktu, cuman cara didikku sendiri itu apa ya, mandiri. Memang anak harus usaha dulu sendiri ya, coba-coba salah nah dari aku yang masuk. Aku bukan yang dari awal ini begini Kan mendikte gitu ya ya. itu terus apa tuh udah ngasih itu dulu lah, tidak suka aku tidak suka bukan apa ya, tidak suka memang caranya tidak kayak gitu, ada begini pemahamanmu nyampe mana terus bisa ndak memecahkan masalah segala macam. Nah kalau tidak bisa dari kan mau pemahaman itu nyampe sini. Dengan homeschooling pikirku berarti tadi apa support pemikiranku buat aku mandiri belajarin menentukan formulanya sendiri. Karena ini saya baru pernah nemuin saat homeschooling yang menurut saya cukup sukses. Waktu itu ada teman sekolah di sekolah swasta yang asrama populer juga, lanjut
kita izin bapaknya keluar dan sulit bapaknya juga seru ini akhirnya dia sulit sambil les gambar ya akhirnya jadi terima di isi Oke, berarti dia menemukan passionnya ya? menemukan Iya. tapi itu muncul bukan dari orang tua Bukan dari orang tua. bukan dari munculnya dari anak Itu jadi apa? Arab dewasa remaja? SMA Oh SMA. tingkat SMA kelas 1 jadi dia hanya setahun baru Tahun di sekolah formal. ya ada juga anak yang sulit kali ya kalau secara orang tuanya nggak bisa karena keinginan orang tuanya yang Oke. sulit dan orang tuanya malah tidak bisa ngontrol dan akhirnya proses tidak teratur belajarnya tidak teratur nah, kira-kira pada kurios dari situ dua masalah ini bukan masalah ini temuan Oke, isu ya, dua isu. Memutuskan mau nyekolahin anak di formal atau di homeschooling. Yang jelas satu harus tahu karakter anaknya gitu. Ada anak yang memang dia tuh banyak gerak, banyak apa gitu. Nah, banyak gerak, terus suka berteman segala macam. Mungkin juga jadi kayak yang apa bahasa sekarang galau kalau sendirian nggak mungkin bisa homeschooling menurutku bukan nggak bisa nggak cocok dalam homeschooling cocoknya adalah dia di sekolah formal ketemu banyak temannya mungkin dengan begitu dia belajarnya juga jadi lebih maksimal tapi ada juga sempat balikan aku nggak masalah sendirian gitu ya kan aku tuh nggak masalah sendirian walaupun ya aku butuh teman tapi bukan yang enggak gitu iya rame-rame itu dia kan satu karakternya anak kedua ya tujuannya kan apa itu tadi tujuannya kalau yang tadi yang dia kelas 1 SMA dia kan mau mencari passionnya ya kalau di formal kan ya nggak bisa maksimal jadi tujuannya jelas gitu ya iya tujuannya jelas terus itu atas dasar kesadaran anak gitu yang mau gitu nah, kalau masih kecil kan ya belum bisa ya belum bisa terus tahu maunya apa dia pinter-pinterin berarti pinter-pinterin orang tuanya yang bisa nilai anak dari situ berarti kita bisa mengambil sedikit opini ini bahwa sekolah formal itu sebetulnya belum dapat mengakomodasi atau mengakomodir kecerdasan anak. Tidak semua. Jadi hanya batasan-batasan tertentu yang bisa terakomodir oleh sekolah formal. Sekolah formal yang mana nih? Sekolah formal otomatis sekolah yang punya patokan kurikulum ya. Segala macam ya. Kurikulum yang apa nih? Lokal aja ya? Ya kurikulum lokal lah. Lokal ya? Kita mau bicaranya Indonesia lah. Karena kan banyak nih sekarang sekolah formal yang pakai kurikulum entah Montessori, entah apa. Lumayan lah ya. Iya. Mereka lumayan yang nggak cuma textbook doang, tapi banyak gerak. Oke, berarti kan formal lokal aja lah ya. Ya lokal lah. Nah, apakah ini juga berpengaruh bahwa sekolah dengan banyaknya orang memilih yang homeschooling tadi, apakah itu juga pengaruh sekolah formal dengan kurikulum? Karena akhir-akhir ini sering dengar dulu lah bukan akhir-akhir ini. Ayo kurikulum ganti K13 itu sulit enggak Oke. kurikulumnya adalah K13 yang sulit akhirnya geser lagi kurikulum merdeka tidak bisa mengeksploitasi tidak bisa diterapkan di sini gitu kurikulum merdeka itu susah gitu. Jadi sekarang itu
orang bilang K13 susah, merdeka susah, bisa nggak kita ngambil kesimpulan bahwa ini kurikulumnya yang susah atau guru-gurunya mager susah belajar? Kurikulumnya yang susah apa gurunya yang mager belajar? Kayaknya nggak ada jawabannya ya kan? Tidak menjawab ini, Oh. tidak menyimpulkan, hanya opini. Nah dari dulu kan udah tahu nih, oh anakku udah harus masuk sekolah kelas 1 SD. Berarti kan udah ngalamin dua perubahan ya, dua kurikulum yang pas kelas 1 sampai kelas 2, pas kelas 3 SD, terus yang ini yang merdeka. Bila lagi aku jadi orang tua tuh kan nggak pernah pusing aja, lu mau pakai kurikulum apa aja, gas aja. Yang Tapi penting kasnya belum sulit tuh. belum sulit. Untung udah nggak sulit ya. Udah nggak sulit. Mau kurikulum apa aja, gas. Yang penting tak pegang anakku aja. Itu. Sekarang mau apa? Mau protes, habis ini ganti, terus nanti ganti gitu ya. Terlalu jauh kita ya untuk mau protes ke sana. Jangan gantilah, apa yang benar yang mana lah. Terus akhirnya ya itu, tak pegang anakku aja. Kamu belajar, terus apa yang kamu pelajari itu, kalau misalnya aku sendiri, kalau kamu nggak tahu nih belajar buat apa, tanya mami. Mami gitu aja. Pernah ya kalau aku tanya apa ya, nah kenapa sih aku dikasih pertanyaan, jelaskan apa ya, jelaskan ada gambar gitu, ada gambar segitiga sama sisi, jelaskan mengapa ini disebut segitiga sama sisi. Gimana ya, lupa kan dia akhirnya ngomong ya udah jelas-jelas tahu ini segitiga sama sisi mah, terus ngapain harus membuktikan, harus ada pembuktian. Udah jelas nih ini 5 cm, udah jelas, terus ngapain harus membuktikan? Nah berarti kan dia nggak ngerti. Ngapain nih guru ngasih pertanyaan kayak gitu? Baru tak jelas gede, bla 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 bla, besok ini bisa dipakai buat nanti pas yang jenjang lebih tinggi, misalnya entah orang sipil, di arsitek, itu memang harus sedetail itu. Oh makanya aku ini suruh belajar gini ya. Jadi yang dipegang anaknya aja lah. Ini aku jadi galingan sama dia nih. Kenapa? Ini aku yang bodoh, aku yang rasa jelasin. Ceritakan. Kalau zaman dulu ketok ya, kelinganku zaman SD itu jelasnya per bab. Terus Yang tak anggap putus setelah bab 1 selesai, bab 2, bab 3 selesai, bab 3 gitu, tapi tidak berkesinambungan. oh Bab itu kesannya jadi tidak berkesinambungan, yang dulunya jelasnya sepotong-sepotong. oke. Terus saat ngomong kayak keliling, ngerti itu ya main rumus gitu. Oh kali ini mau rumus. Keliling apa sih kamu? Segitiga lagi. Oh, Kesana kan alas kan tinggi. luas berarti. Wah, naik keliling. Ya ininya aja, sisi-sisinya aja. Nambahin aja. Seingatku itu cuma rumus. Ngapain nih? Kamu suruh ngapal aja. Kalau ada soal luas ya ntar jawabnya gini gitu. Keliling yo kong ini, luas yo kong ini. Wih yo 22/7, 0,14. Iya. Ya, selesai gitu. Tidak ada berapa fungsinya gitu. Baru aja paham bahwa keliling itu apa jadi begini. Luas itu kayak gini, luasnya gitu. Baru makan dulu. Dan dengan nanti kurikulum perubahan pergeseran kurikulum
Kita pernah mencoba memahami K13. Oke. Coba memahami K13. Dan menurutku sampai saat ini, kalau merdeka saya kurang belum terlalu dalam ya. Tapi sampai K13 menurutku adalah kurikulum yang sangat baik. Tapi memang sebelum mengajar tidak bisa saya mengajar proper. Jadi jika 13 itu mengajak untuk belajar dari depan ke belakang. Coba mungkin kalau belum berubah ya. Bab 1 matematika kelas 1 sampai kelas 6 pas operasi itu. Pengkorok HP itu. Tapi ya. Kayak korolan itu. Kebetulan pengembangan dan sifat-sifat matematika. Deduktif Ya. itu pasti di bab 1. Kalau berubah coba di ya. Tapi waktu itu tak bisa. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Hanya yang membedakan adalah tingkat kesulitan angkanya. Naik kelas 1 tambah 1 tambah 1. Nanti kelas 2 mulai ada banyak lagi, kita mulai muncul pecahan koma yang bulat, misalnya koma 5, koma 25. Nanti kelas 4, 5, 6 kita mulai komanya agak panjang. Tapi lebih kompleks. Ya, Lebih kayak tadi. tapi secara artinya sama, Rangkanya subjeknya sama. kerangkanya sama. Sekolah kan 3 subjek terus habis gitu. Nah, nanti habis itu geser itu mulai pecahan KPK, KPK FPP. Padahal KPK FPP dikasih sebetulnya implementasi dari operasi itu. Sifat operasi itu. Yang dipakai sama sih. Cuma dulu cuma ngapal di KPK itu ya kayak ngene gitu, gawe pohon faktor. Fungsinya apa nanti? Tapi kalau itu muncul kan, kalau tidak salah itu ini bagian otak itu. Jadi guru itu harus jelaskan ini loh, kemarin kamu belajar operasi hitung itu fungsinya ya karena ini loh. Tapi KPK harus jalan kecepatan waktu itu fungsinya Kayak gini. nanti baru masuk volume dan bangun data dan pengetahuan itu fungsinya. Kenapa kamu pertama harus mempelajari perkalian misalnya? Bilang lo yang pas hitung keliling, alas, luas, volume, kan butuh keahlian ini gitu kan, simpelnya kayak gitu. Jadi jangan lupakan bab 1 gitu. Tapi kebanyakan itu bab 1 tutup selesai, kalian bab 2. Iya, ngalami gitu dah. Alami aku yang sekolah gitu. Lali aku lali lupa lupa. Tapi anak-anak gitu. Sampai saya pernah menjelaskan panjang, wah itu belum sampai sana pak, belum sampai sana. Mungkin karena itu juga kurikulum. Jadi kira-kira karena kita yang sulit memahami, guru yang sulit memahami, atau daripada ngomong angel. Dan itu menyebabkan anak-anak jadi tidak bisa belajar secara optimal. Memang kalau guru-guru lama itu lebih kuat di disiplin ya daripada guru yang sekarang. Jadi Bagus yang mana antara komparasinya homeschooling atau sekolah formal. bagus yang mana? Dapat pribadi berarti ya. Ini semuanya pendapat pribadi. Iyalah. Tidak ada, kita ada punya referensi lah. Kita sih bisa. Buat aku homeschooling nih. Homeschooling gini. Berarti kan di sekolah formal menghabiskan banyak waktu itu tadi. Dia bisa masih kurang. Dia mau disuruh belajar ini tanpa ada
jabarannya penjelasannya kenapa kamu belajar ini atau ini loh kok wes nggak tak ajari ini belajar ini fungsinya gue ini mungkin ini kan kurang harusnya dijelaskan malah ya Pak. saya lagi nih ya saya lagi ya saya mendingan skiing aja bisa tak delok jebret ya kan di situ terus apa ya aku sing meh masuk sing meh menjelaskan gitu kayak lebih gampang kali lebih gampang karena ya dia belajar di situ aku bisa pantau terus kalau dia sekolah di formal kan aku nggak tahu ya itu kemampuan buka halaman ini kerja kayak gini ya aku nggak tahu apalagi kalau nemu guru textbook ya ada loh di textbook nek jawabannya BTB buku paket salah nah itu ada loh ya oh saya nemu ini apa ya soal matematika lagi soal matematika apa ya simpelnya perkalian lah 15 kali 16 ya berarti perkalian murni jebret oke terus aku ngajarinnya lain nih ngajarinnya nggak usah ini 15 kali 6 gitu aja deh aku ngajarin lain deh 15 kan 10 tambah 5 ya 10 kali 6 berapa? 60 mah 5 tambah 6 5 kali 6 berapa? 30 gampang ya dan ternyata lebih cepat oh udah kerjain aja gitu deh gitu ganda mah itu pokoknya harus menurun mah jadi tuh yang begini simpan sini ini kali ini tambahin sini nah nggak usah yang penting jawabannya kan bener enggak mah yang dinilai tuh caranya gitu dan harus caranya kayak gini lah nah kalau caranya yang kayak gini lebih lebih cepet bagian aku ya mungkin ada anak sentimennya memang harus suka begini nggak yang salah loh ini bukan kita yang salah tergantung anaknya aja match yang mana kan ternyata aku bisa lihat anakku oh yang tak pecah itu dia ternyata cepet loh tapi kudu gini lah bobot gitu buat apa kecuali adalah tulis caranya serah lu caranya apa ya caranya gitu 10 adalah 15 adalah 10 tambah dipaksakan kayak Facebook iya dipaksakan kayak Facebook tapi ada sedikit saya tidak tahu sinek gede ya cuma saya pernah gitu menilai prosesnya dan menilai hasilnya itu karena saya melihat bagaimana anak itu belajar memecahkan masalah contoh soal cerita yang saya nilai saat itu bagaimana dia bisa memahami sebuah bacaan dari yang misalnya Budi memiliki 5 buah kelereng merah dan 7 buah kelereng biru kemudian minta adiknya yang biru itu 3 gitu. merah 4 yang merah 4 yang kita lihat itu bagaimana dia bisa memecahkan itu jadi kalimat matematika itu kan tujuannya itu makanya kita melihat dia pengen tapi naik itu pilihan ganda itu tak penting iya tapi itu tadi yang esai iya tujuannya kan itu biar tahu nih anak nih pemahamannya sampai mana cara pecahnya kayak gimana tapi kan gak harus cara mecahinnya tuh harus yang begini enggak mau anaknya mecahinnya tuk kan boleh harusnya gitu saya pernah nemuin dosen ya saat itu kita kumpul beberapa orang terus biasanya datang bagi tugas iki kowe garap dhewe kowe garap kowe nyumpul itu sangat itu keren terus temanku gak apa aku kerjanya sendiri ya lah tes aku tahu vocabmu itu sampai seberapa iya keren tuh berarti permahasiswanya dia kenal karakternya ya betul kemampuan kayak gitu bisa nggak gurunya nah itu pertanyaannya ayo atau jangan-jangan Nina tak kasih tugas ya ibu mau ngerjakan sertifikasi dulu kadang-kadang ada tugas lain bukan kerjakan sertifikasi kan tambahan gaji oh gitu ya wes lah oh gitu nah
sebetulnya sertifikasi kan, tapi kan memang guru harus membuat pengamatan kelas. Pengamatan lah ini soal pengamatan kelas guru, kalau dia melakukan pengamatan kelas pasti ini bisa lah tahu karakter masing-masing. Ini anak nggak mungkin sorry, ini anak mungkin kalau untuk menjabarkan wajah, ini anak bisa lebih simpel, lebih singkat. Nah sayangnya di dalam satu kelas nih ya ada 30 anak, kayaknya kuotanya yang kelebihan deh. Kuotanya kelebihan karena ada di satu sekolah swasta ya, sekolah swasta. Jangan ditanya bayarnya berapa per bulannya, mungkin sama anak kuliah di KSW sama ya. Tapi satu kelas kuotanya cuma 15 dua bisa nggak kayak nanti jadinya kayak Pak dosen tadi? I think bisa Harus bisa. Karena satu kelas 2 guru isinya nomor 50 kelas kan? Iya. Iya. Bisa. Jadi Itu kan berarti paling tidak sekitar 7-8. iya. Terus dalam kurun waktu berbulan-bulan dong pastinya enggak lama-lama tahu lah pasti. Oh, lu ngerjain sendiri, lu dikerjain sama nyokap lu lah, mamimu lah, apa segala macam, Pak tahu lah. Tapi kalau satu kota 30, satu ini dia mungkin jadi panjang. Ini mungkin masalah buat dinas pendidikan. Membeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta dengan aturan pembatasan jumlah murid kelas. Swasta hidup dari SPP. Walaupun ada bos juga, tapi ya ada. Terus ada pembatasan jumlah murid. Ya, dia kasih kualitas. Dengan pembatasan jumlah murid kalau swasta berarti adalah menaikkan harga SPP. Betul. Nah, Terus berapa lama sekolah swasta akan bertahan? Nah itu. Ya lanjut. Tadi antara kurikulum dan Nah, sekolah negeri bisa nggak? Bisa lah. Tinggal ini aja aliran dananya mau kasih berapa duit ke sekolah negeri kan gitu. Mau prioritas nggak kayak gitu, nyatanya. Yes, sekolah swasta kita bayar mahal untuk dapat kualitas itu. Kita orang tua cukup datang begini, anakku piye, bisa detail. Ibu anaknya begini, potensinya kemungkinan ini mungkin bisa dikembangkan belajar detail. Bayar mahal, oke lah. Kalau enggak ya mungkin iya lah bos bayar nganu larang-larang dulu. tapi ada masalah lagi sekolah yang di bawah Depak. Nah, ini kemana lagi nih ini sekarang? Tidak terkena aturan dinas pendidikan. Oke, lanjut yang Lanjut lainnya. lagi. Kemana nih kita balik ke laptop? Pendidikannya mau dibawa kemana? Enggak ada. Tadi berbicara tentang kurikulum. Apakah? Aliran dana aja dulu dah. Ini Cukup aja ntar kurikulum kayak apa kembang bagus. antara risi dan tidak risi. Ini curhat nih, curhat. Saya sih curhat. Oke, saya sih curhat. Beberapa waktu yang lalu di media sosial ada seseorang bisu-bisu dengan guru dan langsung judgement bahwa kamu korupsi. Nah, ini orang ngejudge si guru korupsi. Tapi memang mungkin iya. Cuma Mungkin lah ya, dia bilang mungkin. karena PIP itu terus buku tabungannya dipegang sekolah dan sekolah bisa mengakses mengambil PIP. Oh. Nah ini yang jadi permasalahan. Akses ini, cara ini menurutku kurang tepat. Nih setuju lah apa yang disampaikan oleh influencer ini. Tetapi bagiku apa yang disampaikan influencer dengan cara yang seperti itu tidak beretika. Oke. Iya. Ini mungkin kita bahas berikutnya ya. Sebetulnya sumber dari korupsi itu Apa? Oh iya. Jadi kita akan bahas yang berikutnya. Tapi ini kasus ini benar-benar aku emosi. Yo emosi di sekolahan nih gitu. Yo emosi di ruang tinggi gitu. Tidak pas
untuk menjaga pada menurut padahal berpendapat punya cara. memviralkan Banyak cara. Oke, kamu mau mengangkat isu apa, menekankan ini, menekankan harus keras, bisa duduk begini, ini dah intimidasi, padahal duduk doang, ya kan, dudukin Anda berseberangan apapun, iya, duduk tenang gini, mungkin tatap matanya, ngomong dengan pelan, tertata, lah bisa intimidasi. Nggak harus yang keras maki-maki orang atau bahkan merendahkan orang lagi, kan ya? ini pengalaman terakhir ini ngomongin intimidasi. Malah kebetulan saya menemukan dosen-dosen yang keren. Suatu saat saya ini tugas akhir kampus, terus tugas adalah dokumentasi wisuda. Aku harus pergi bawa kameranya orang. Pas saya pulang hujan deras, dia belah sama kameranya hujan deras. Sampai kampus telat tulis tugas akhir. Ada tugas akhir kelompok. Dari berikutnya datang ke dosen, terus dosennya bilang, oh sudah terlambat. Alasannya apa? Karena kemarin saya dokumentasi satu kamera dan hujan tidak berani pulang hujan. Terus, oh tapi sudah terlambat. Jadi saya tidak boleh menunggu kan? Iya, karena kan sudah terlambat. Lalu ngapain dia tanya kenapa? Nah, Ya udah aja, nggak boleh. Kan dia memberi kesempatan Anda menjelaskan alasannya, tanya kenapa. Lah kalau cuma urusannya terakhir, ya tetap nggak boleh. Ngapain tanya kenapa? betul, tak tanya yang ketiga kalinya boleh atau tidak, dan dosen itu tetap jawab tidak. Baik, tinggal baik, terima kasih. Kan saya maksudnya berdua, karena ini kalau tugas akhirnya kelompok. Dosennya langsung teriak, bilang jangan tunjukkan aku hanya teman saya. Semuanya tidak dapat nilai. Oke, di situ ada beberapa teman yang apa namanya, ini kuliah terakhirnya menjelang dia lulus. Akhirnya hari pagi hari ini Dosen yang sama. ya dosen yang mana hal dosen itu tidak mau natap saya, dia sibuk mengatur meja tapi kan duduk gitu. Setelah dosen itu bingung mau apa lagi, akhirnya tanya gimana? Baik Bu, saya kemarin dengar dari teman saya gitu, kalau kami tidak memenuhi, kalau saya sama karena nanti teman-teman yang ini adalah kuliah terakhirnya, kalau kita keluarkan saya tidak bisa menjawab langsung lagi. Tapi teman-teman yang ini menjadi mata kuliah terakhirnya dan dia bisa lulus, kalau dikasih kata yang salah saya, nanti kita kumpul ya dong. Endingnya setelah hukumnya, tapi kamu tahu kesalahan? Tahu. Ya wis. Mulanya nilai kami berdua, temanku yang tadi dapatnya A, temannya ambil, sisanya B. Lo kok gitu ya? Memang ini, memang fair itu. Oh, nilainya memang fair. Karena dosen itu juga lihat sebetulnya siapa yang bisa. Tapi itu tadi, guru saat bisa memahami muridnya benar, ya entah itu formal, sekolah formal, pasti hasilnya akan baik. Saklek atau textbook lah kayak gitu, nggak bisa lah, nggak bisa. Jadi pendisiplinan materi penting dan homeschooling
itu ya buat temenin lu punya anak di rumah dan apa ya, gak cuma nemenin sih, pasti tahu lah, bisa Paham lah. paham, kenal karakter anaknya gimana. Oke, tahu mau ngomong yang dulu omah gitu, padahal itu orang itu anak yang jiwa sosialnya tinggi ya. Ya aja anak. Oh, jadi orang tua bisa memilih mana konklusi terakhir nih. Terakhir Mbak, Oke, Maira. antara homeschooling sama sekolah formal. Bagaimana? Pendapat pribadi tetap homeschooling. Gimana ya? Dan Mungkin pesan-pesan pesan-pesan pemilihan mau sekolah di mana aja. Nah, formal kan banyak ya, entah swasta, mana negeri, entah mau sekolah mana-mana, ataupun pemilihan di homeschooling, satu, kenal karakter anak aja. Itu wajib, yang pertama. Terus, kalau alasannya tadi kan yang bilang, kenyamanan karena orang tua sibuk. Ya, Orang tua sibuk itu sih homeschooling. Kalau karakter anaknya sendiri, lagi, cuman yang penting kenal karakter anak. Sesibuk apapun nggak perlu apa tuh orang tua selalu nemenin, tapi dia ternyata punya kemampuan bersosialisasinya dengan baik, di sekolah bisa dengan cara guru dengan media, nggak masalah sekolah kok. Yang penting kenal. kenali anakmu, jangan salahkan, jangan serta-merta menyalahkan sekolah. Iyalah, iya. Karena biasanya guru orang tua sekarang anaknya kata wah guru nih, guru marah sedih, gurunya salah. Kan ada di sekolah juga yang memang dipenke apa namanya pelajarannya. Nah, ada kan juga yang sekolah yang mau belajar apa aja ke alam Oh, ya kan, iya. banyak kan, ada kan juga itu aja. Kita tuh tetap aja bukan mana yang lebih baik, mana yang paling cocok sama anak lu kan gitu ya kan. Anakku suruh gerak gitu. Bukan passion dia lebih ke apa ya, kalau kerja tuh lebih di meja. Tak kasih di sekolah alam, wah biasa nangis tiap hari, dia bisa nangis tiap hari. Jadi jangan, filter pertama untuk menyekolahkan anak itu ada di orang tua, dimana dia yang lebih memahami anaknya. Anaknya oke gitu ya. Nek anaknya seneng gambar ya jadi geser kene ngene matematika. Senang terkadang bahkan coding gue harus stres lah ini ya kan. Kalau di bukunya Pak Budi Setiawan itu ada 9 kecerdasan anak itu, nah, bisa dibaca, diperhatikan. Jadi dalam memilih sekolah, dalam memilih apa yang mau diajari anak itu tidak salah. Syukur-syukur bisa ikut tes otak kiri, otak kanan Oh iya. untuk mengetahui arah gerak anaknya mau kemana. Yuk. Tapi misalnya serta-merta orang tua menyalahkan sekolah atas ketidakpuasan orang tua, karena mungkin anaknya seneng seni, sekolahi ngetut ke seni, coba lu ngomong pengen matematika. Iya. Gak ada yang lebih baik atau lebih buruk kok. Oh, Nah iya, macam-macam. macam-macam. Jadi kenali anakmu, kenali karakteristik anakmu, kenali karakternya anakmu seperti apa, dan tentukan pilihan yang terbaik untuk anakmu, sekolah maupun sekolah formal maupun informal, schooling atau sekolah formal, swasta atau negeri, itu tergantung sudah apa. Misalnya pengen pinter ngaji ya di sekolah swasta Islam, pengen pinter agama yang lain di sekolah swasta agama yang lain, pengen nasionalismenya setengah-setengah ya di sekolah negeri. Nasionalis. Aduh, mau diulang nggak ada ya kan? Gak ada ulang. Karena itu tergantung dirinya. Kayak tadi barusan aja baca anak-anak dari ayat itu dibully di sebuah sekolah. Apa yang dia ibunya yang diangkat isunya apa?
tidak terlalu jelas sih karena berita-berita sekarang cuma judul cepat dibaca isinya kopong. Ya ini tuh berita-berita nasional yang jelas, mereknya juga jelas itu. Mohon jangan menguatkan di judul toh, isinya juga lebih detail. Kilas ini lo maca tenanan ya. Padha aku mau maca something lah tentang kota kita lah. Udah kita set baca. Isinya kosong. Ini mau ngapain nih? Apa ini? Moga mas kopinya mas. Jadi itu juga bagian dari pendidikan, mau media sosial pinter-pinter membuat konten, jangan bibis kayak kita. Aku melu bibis Sampai ketemu di podcast bibis berikutnya, kita akan berbicara mengenai korupsi. Sang kameramen. Bang kameramen sudah.